Iku suratul Qissah. Surat-surat yang di dalamnya atau gambaran tentang kisah-kisah, cerita-cerita. Ini kan Quran isinya apa sih? Cerita. Misalnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cerita tentang apa itu? Tentang Raja Abraha yang menyerang kota Mekah. Abraha bawa apa dia pasukannya? Gajah. Lalu kalah melalui utusan, yaitu namanya burung ababil. Dilempari oleh batu sijil, batu-batu yang diambil dari neraka. Lalu kemudian gajah itu meleleh seperti daun yang dimakan ulat habis. Kan cerita. Alhaakumut takasur. Cerita tentang apa itu? Tentang ada orang-orang yang menumpuk-numpuk memperbanyak harta sehingga mereka lalai kepada Allah. Cerita lagi kan? Terus apalagi ceritanya? Tentang Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama Allah. Siapa mereka? Ini. Ada lagi ayat tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tentang siapa ini? Abu Lahab. Itu cerita semua. Jadi cerita Quran itu. Maka yang zahir sebagian ulama mengatakan yang dimaksud makna zahir yang kelihatan, yang mudah kita pahami, yang mudah kita dengarkan, yang mudah kita jadikan pelajaran adalah cerita-cerita. Ada nggak orang yang dulu begini? Coba lihat. LGBT. Oh, gitu ya. Dulu pernah ada di zaman kaum Lut, kaum Samud ya. Iya, Nabi Lut. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, homoseksual dan lesbian. Apa yang terjadi? Diazab oleh Allah. Itu sudah pernah ada terjadi. Jadi kalau sekarang tiba-tiba muncul, ya tolong jangan, kita mah gitu. Kenapa? Dulu pernah ada cerita itu dan itu menjadi pelajaran. Itu yang zahir. Suratul Qissah tentang cerita-cerita. Mimma apa yang cerita itu isinya. Mimma saking sesuatu akhbar. Kang ngabarakan sapa Allah Gusti Allah Ta'ala Maha Luhur Allah an ghadabihi saking tentang bendunya Allah, tentang kemarahannya Allah ala kaumin ing atas sesuatu kaum wa iqabihilan siksaannya Allah kepada suatu kaum. Iyahum maka wadiya sira. Maksudnya takutlah kita kepada cerita-cerita itu. Fadzohiru dzalika, maka utawi yang tampak dari cerita tadi itu ikhbarun kabar anhum dari kaum-kaum itu tentang peristiwa yang pernah terjadi. Kenapa Allah ceritakan masa-masa lalu tentang suatu kejadian peristiwa yang dahsyat? Ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah berserta dengan pasukannya. Itu maksudnya Allah mau ngasih tahu apa? Betapa Allah itu marah dan murka terhadap kezoliman yang dilakukan oleh Fir'aun sehingga berlebihan ketika diberikan semua fasilitas kehidupan dunia, membuat dia lalai kepada dirinya sendiri, eksistensi sebagai manusianya dia lupa, bahkan saking tidak ada kekurangan, dia merasa aku adalah Tuhan. Hal ataka hadithu Musa idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha. Ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa memerintahkan supaya idhab ila fir'aun, pergilah ke Fir'aun, innahu tagha, dia tuh yang lacut, dia tuh sudah melampaui batas. Makanya sesombong-sombong orang nggak ada yang seperti Fir'aun kan, sampai sekarang nggak ada yang ngaku Tuhan. Kalau ngakunya malaikat, ngakunya nabi masih ada. Aku misalnya yang nggak Habib, yang nggak Kiai ngaku Kiai, yang nggak alim ngaku alim itu masih banyak, tapi nggak ada yang ngaku Tuhan. Artinya selagi belum ada yang ngaku Allah, kalau nggak ada ya udah, mudah-mudahan diampuni itu aja. Mudah-mudahan diberi sadar lalu kemudian kembali ke jalan yang benar, sadar gitu. Nah sekarang kalau sudah ngaku Allah, itu ngaku Tuhan. Idhab ila Fir'aun, Musa kau pergilah ke Fir'aun, innahu tagha, dia sudah melampaui batas. Allah perlihatkan kepada Fir'aun suatu peristiwa yang di luar akal. Fir'aunnya malah ngelawan, fakadzdzaba wa asa.
Dia mendustakan kebenaran Allah lalu bermaksiat. Nah, maksiat itu mendustakan tadi, tidak mengindahkan kebenaran, menolak kebenaran dari Nabi Musa yang disuruh oleh Allah. Setelah begitu kemudian fahasyara fanada. Fir'aun mengumpulkan bala tentara seluruh penduduknya dan mengatakan wa qala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan bahwa aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Oh, di situ fa akhadhahu nakalal akhirati wal ula. Itu cerita tentang apa? Marahnya Allah kepada Fir'aun sehingga ditenggelamkan. Dianya tenggelam, ya habislah semua sudah. Jadi Allah menuliskan Quran, menyampaikan kalamnya di dalam Quran tentang cerita-cerita itu yang disebut sebagian ulama tadi adalah inilah kandungan dohir di dalam kalamullah. Ayat-ayat Allah tuh ada yang maknanya dohir. Yang dohir itu maksudnya apa tadi? Tentang cerita-cerita, kisah-kisah tentang umat di masa lalu. Yang tujuannya adalah Allah memberi kabar kepada kita di kemudian, yaitu sekarang, kita nih yang hidup sekarang, tentang bahwa Allah itu kalau marah begitu. Kesimpulan dari itu apa berarti? Buat kita nih, jangan sampai Allah marahnya kayak begitu, gitu loh. Ada nggak yang ditenggelamkan karena tsunami? Nabi Nuh, umatnya. Orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Nuh ditenggelamkan. Ada. Yang ditenggelamkan ke bumi, ada. Yang diberi virus, ada. Itu semua sudah ada. Nah, kita ini yang hidup sekarang, tolong jangan sampai berbuat berlebihan sehingga mengundang Allah marah, yang kalau marah habis. Tuh, jadi gitu. Nah, ini cerita ini ngerti ya Bang Oli? Dari mana ngertinya? Dari dengar kan? Nah, itu yang kemarin kita bahas. Maka telinga ini difungsikan untuk mendengar cerita ini. Yang ceritain saya, tapi saya juga dapat cerita dari guru saya. Yang guru saya menceritakan kitab-kitabnya dari mana, sumbernya akhirnya dari Quran dan seterusnya sampai kepada Allah. Tuh, jadi maksudnya telinga yang kemarin kita bahas bahwa alasan kita ngaji itu ya cuma itu. Gara-gara kita punya telinga, punya kuping bisa mendengar. Kalau nggak bisa dengar mah meren saya nggak ikut Pak Ustadz ya. Udah nggak apa-apa. Karena pakai isyarat mah sayanya nggak bisa gitu ya. Nah, itu alasan. Jadi dengarkan cerita ini kan. Nah, jadi dengar bahwa pernah nggak Pak Ustadz dulu ada orang yang menyembah patung, terus apa yang terjadi? Sudah. Pernah nggak ada orang yang meninggalkan kewajiban bahkan dulu begini-begini? Sudah ada. Nah, dohirnya ayat Quran yang kita baca, kalau emang baca nih ayat-ayat yang emang hafal sekarang, itu kalau diterjemahkan, ini cerita apa sih dulunya? Iya kan? Qul huwallahu ahad. Ini pertamanya ada cerita ayat ini gimana ya dulu? Apa ada orang yang bertanya, Allah tuh ada berapa sih? Kok Allah jawab, katakanlah Tuhan itu satu, esa. Allahus somad. Ini ceritanya tentang apa? Ada yang tentang adab tadi. Nah, maka itulah zahirnya Quran menurut sebagian ulama menceritakan tentang bagaimana kemarahan Allah, bagaimana bentuknya Allah kepada satu kaum lalu mengazabnya. Maka itu takutlah kepada azabnya Allah. Dari cerita tadi jadi pelajaran. Wa batinuhu, sekarang apa yang bersifat batinnya? Kalau tadi yang zahir, cerita-cerita seru ya, ceritanya seru, rame ya, rame difilmkan kan, nonton kan, tentang Umar, tentang Utsman, tentang Ali, tentang Abu Bakar, film tentang kejayaan Islam, tentang Islam masuk ke Eropa, tentang apa saja. Dan di sini kita Wali Songo di Indonesia, menyebar agama Islam di Indonesia, dibuat filmnya tuh, cerita kan itu, cerita. Dari situ kita jadi tahu. Tapi apakah sudah cukup tahu gitu terus bilang seru ya, rame? Nah, kalau cuman rame, ya kalah rame sama film Dono Kasino Indro. Kalau cuman lucu gitu, seru-seruan, ya kalau masih kalah sama Topeng, Betawi, Lawak, Jojon sama Malih, si Bolot, itu seru. Nah, pelajarannya apa yang diambil? Nah, itulah makna yang kedua adalah batin. Apa yang makna batin dalam Quran adalah izzatun wa tanbihun. Izzatun, yaitu peringatan, nasihat. Watan bihun, dan pengingat, peringatan. Liman maring wong kang yakro ukang maca sopoman wa yusmi'u, lan wong kang mirungu nal ummati saking umat.
Wakila dikatakan zahiruhu, sebagian lagi mengatakan zahiruhu utawi zahire Quran kalamullah iku tanziluhu alladzi yajibul iman,